Lewat belakang saja om, biar tambah greget. Masa setiap masuk lewat pintu depan melulu? Murni adalah seorang wanita muda, wajahnya cantik, rambutnya pirang sebahu. Usianya baru 23, walau dia sudah punya suami, tapi kehidupan mereka selalu ribut. Miko nama suaminya, juga masih berumur 24 tahun, seorang lelaki bekerja keras. Namun setelah menikah dengan Murni, dia malas-malasan untuk bekerja. Hari demi hari dilalui dengan pertengkaran karena masalah ekonomi. Itulah yang menjadi penyebabnya. Murni memang dari sejak sekolah SMP sudah kelihatan nakalnya karena dia salah pergaulan, hingga akhirnya terjerumus ke lembah hitam. Hampir tiap malam Murni selalu keluar dan jarang pulang. Orang tuanya sudah tak bisa membina lagi karena kenakalannya. Dari seringnya keluar malam, akhirnya Murni bekerja di sebuah warung kopi. Dari situlah awal mula Murni menjadi wanita BO. Karena kebiasaan itulah Murni dikenal banyak orang, dari pelanggan remaja hingga om-om. Semua pernah merasakan miliknya yang masih segar, seperti kuncup bunga mawar. Begitulah kehidupan Murni yang selalu berjalan di lembah hitam, dunia malam. Singkat cerita, Murni berkenalan dengan Ranto. Mereka sama-sama saling cinta dan berpacaran beberapa bulan, hingga akhirnya Murni diajak bertunangan serta dilamar. Namun belum menikah, Murni sudah tinggal satu rumah dengan Ranto. Karena watak dari Murni yang notabene sudah nakal, walaupun sudah tinggal satu atap, jika Ranto bekerja, dia selalu keluar bersama teman lamanya, sesama wanita BO. Dan jika sore hari Ranto pulang dari kerja, Murni sudah di rumah. Seolah-olah dia tidak pergi kemana-mana. Kehidupan Murni dengan Ranto bertahan 2 tahun. Walau belum sah menikah, tapi sudah kumpul kebo. Hingga suatu hari Murni berkenalan dengan Miko yang masih bujangan. Mereka berdua berpacaran di belakang Ranto, hingga suatu saat hubungan antara Ranto dan Murni kandas. Di tengah jalan sampai bubar, tak ada kejelasan antara mereka berdua. Murni pun masih berpacaran dengan Miko, dan akhirnya mereka berdua menikah resmi. Pernikahan Miko tidak direstui oleh kedua orang tuanya, namun mereka tetap ngotot menjalankan pernikahan dengan alasan Murni hamil 1 bulan. Terpaksa orang tua Miko menyetujuinya
Dari situlah awal petaka itu mulai terjadi lagi. Miko mulai malas bekerja dan tak pernah memberi nafkah sang istri. Di saat itulah Murni mulai terjun lagi jadi wanita BO secara diam-diam di belakang suaminya. Murni pernah dibokeng temanku, dibawa ke suatu tempat. Temanku bercerita tentang bagaimana permainannya Murni. Di saat temanku mengajaknya melalui HP. "Halo Mbak, ini Mbak Murni ya?" "Iya Om, ini siapa ya?" "Aku Agus Mbak, bisakah aku bokeng Mbak?" "Kapan Om?" "Bisa saja, asal tarifnya oke." Singkat cerita, Agus dan Murni pergi di suatu tempat yang telah disepakati. Mereka jalan masing-masing dan bertemu di sana. Sesampai di tempat tujuan, kami berdua mengisi perut yang sudah keroncongan supaya nanti tenaganya tidak loyo. Setelah itu aku dan Murni menuju ke sebuah tempat perumahan di mana kamar disewakan. Aku pun masuk dan tanpa basa-basi aku sudah mulai pemanasan untuk mengeksekusi Murni. Dengan gaya yang biasa, sudah hampir 20 menit pertempuran belum juga selesai. Rudal-rudal yang selalu siap meledak di persawahan. Namun pertempuran yang semakin sengit, kedua kubu belum ada yang terkalahkan. Hingga menjelang menit ke-35, Murni berkata, "Om, lewat pintu belakang saja, jangan lewat depan terus. Nanti kalau lewat depan, tak ada musuh yang tumbang," kata Murni. Dan seketika itu Agus menyerang lewat belakang. Rudal-rudal diluncurkan dengan ganasnya hingga musuh sedikit demi sedikit mulai mundur, pertanda akan segera kalah. Beberapa menit kemudian rudal mengenai pertahanan lawan hingga balasan musuh pun diterima oleh Agus yang melepaskan rudal sampai akhirnya mereka berdua terkapar diterjang oleh rudal-rudal yang berterbangan. Sampai di sini dulu cerita cinta yang rumit oleh Murni. Dan cerita ini hanya imajinasi untuk sekedar hiburan membaca di waktu senggang. Semoga dengan cerita ini bisa terhibur, dan jangan lupa bantu kami dengan cara like dan subscribe. Terima kasih.